Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran matematika kelas 7. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat di rumah belajarnya ya. Di dalam pertemuan yang ketiga kali ini, Ibu akan membahas mengenai bab 1 bilangan bulat ya. Di dalam pertemuan ketiga, Ibu khususnya akan membahas tentang bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang berbentuk A per B, A dan B, bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Dalam pecahan A disebut bilang, sedangkan B disebut penyebut. Contohnya adalah 1/2, 3/4, 5/4, 7/8 dan seterusnya. Itu yang disebut bilangan pecahan. Yang kedua adalah pecahan senilai dan penyederhanaan pecahan. Dua pecahan dapat dikatakan senilai jika bentuk paling sederhana dari kedua pecahan tersebut adalah sama. Suatu pecahan dapat diubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Yang pertama adalah menentukan pecahan senilai. Contohnya 3/4 sama dengan 3 dikali 4 per 4 dikali 4. Jika pembilangannya dikali 4, maka penyebutnya pun dikali 4. 3 dikali 4 hasilnya 12, 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Maka pecahan yang senilai ini hasilnya adalah 12/6. Yang B adalah pecahan paling sederhana. Contohnya adalah 3/9 sama dengan 3 dibagi 3 per 9 dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jika pembilangannya dibagi 3, maka penyebutnya pun harus dibagi 3. Maka pembilang dan penyebut harus sama-sama dengan angka yang sama ya nak ya, kalau di dalam pembagian. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pecahan. Yang A adalah pecahan biasa dan pecahan semu. Apa itu pecahan biasa anak-anak? Pecahan biasa adalah pecahan yang nilai pembilangnya itu kurang dari penyebutnya. Misalnya 7/8. 7 ini adalah kurang dari 8. 7 kurang dari 8. Yang kedua adalah pecahan semu. Pecahan semu adalah pecahan yang nilai pembilangnya sama dengan penyebutnya atau kelipatan dari penyebutnya. Contohnya adalah 3/3. 3/3 ini adalah disebut pecahan semu karena pembilang dan penyebutnya adalah dengan angka yang sama. Yang B adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 21/3. Angka 2 ini adalah disebut bilangan bulat. 1/3 ini adalah pecahan yang disebut adalah pecahan. Maka disebut pecahan campuran. Yang C adalah pecahan desimal. Pecahan desimal ini adalah pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Contohnya adalah 3,21. Yang D adalah persen. Persen ini adalah atau yang berarti per 100. Contohnya 20%. 20% ini artinya adalah 20/100. Pecahan per mil. Pecahan per mil ini adalah yang bilangannya itu diikuti dengan tanda seperti ini ya nak ya. Bedanya dengan persen adalah kalau persen di bawahnya 0 kecilnya 1, kalau per mil 0 di bawahnya 2 ya nak ya. Itu yang untuk ciri-ciri yang sangat mudah ya nak ya. Nah, kalau pecahan per mil ini adalah yang berarti per 1000. Bedanya persen dengan per mil, kalau per persen itu adalah per 100. Kalau per mil itu ada per 1000. Nah, contohnya 30 per mil. 30 per mil ini artinya adalah 30 per 1000.
Selanjutnya adalah yang keempat, mengubah bentuk pecahan. Yang A, mengubah pecahan biasa menjadi campuran dan sebaliknya. Nah, Ibu akan memberikan contoh pecahan biasa mengubah menjadi pecahan campuran. Contohnya 15/4. 15/4 kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. 15 dibagi 4 hasilnya 3. Nah, sisanya 3. Nah, sisanya ini adalah disebut pembilang per 4. Nah, penyebutnya tetap sama ya nak ya. Jika soalnya penyebutnya 4, maka hasilnya pun penyebutnya 4. Nah, itu ya nak ya. Maka contoh yang kedua adalah pecahan campuran kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Contoh 3, 5/6 sama dengan 3 dikali 6 ditambah 5. 3 dikali 6 hasilnya 18 ditambah 5. Hasilnya 23/6. Yang B, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. 3/8 ini adalah pecahan biasa, kita rubah menjadi bentuk desimal. 3/8 sama dengan 3 dikali 125 per 8 dikali 125 sama dengan 3 dikali 125 hasilnya 375 per 1000. 1000 ini adalah hasil dari 8 dikali 125. Maka 375 dibagi 1000 hasilnya adalah 0,375. Yang C adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Contohnya 1/5 sama dengan 1 dikali 20 per 5 dikali 20. 1 dikali 20 hasilnya adalah 20. 5 dikali 20 hasilnya 100. Jika pembilangnya dikali 20, maka penyebutnya pun dikali 20. Karena untuk mencari bentuk persen, maka penyebutnya adalah mencari angka berapa dikali angka berapa supaya angka 5 dikali angka berapa menjadi hasilnya adalah 100. Yaitu maka dikali 20. 5 dikali 20 hasilnya 100. Nah, 20/100 sama dengan adalah 20%. Yang dia adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Nah, Ibu berikan satu contoh ya nak ya. Contoh pecahan desimal kita rubah menjadi pecahan biasa. 0,23 sama dengan 0 ditambah 23/100. Hasilnya adalah 23/100. Nah, hasilnya ini adalah menjadi bentuk pecahan biasa. Selanjutnya adalah mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa atau campuran. Nah, 5%, contohnya adalah 5% sama dengan 25 dibagi 25/100 dibagi 25. Jika pembilangan dibagi 25, maka penyebutnya pun harus dibagi 25. Lalu 25 dibagi 25 hasilnya 1, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka 1/4 ini adalah bentuk pecahan biasa. Yang F adalah mengubah bentuk persen menjadi desimal. Contohnya adalah 25%. 25% ini adalah 0,25. Yang G adalah mengubah pecahan per mil menjadi bentuk lain. Contoh, menjadi bentuk lain maka kita yang pecahan per mil ini kita rubah menjadi pecahan desimal. 75 per mil sama dengan 75 dibagi 25 per 1000 dibagi 25. Nah, 7 dibagi 25 hasilnya 3, 1000 dibagi 25 hasilnya 40. 3 dibagi 40 hasilnya 0,075. Yang kelima adalah menyederhanakan pecahan. Di dalam menyederhanakan pecahan ini adalah kita atau ibu akan memberikan contoh dalam menyederhanakan pecahan adalah misalnya ibu kasih contoh ya nak ya, misalnya 10/25. Nah, untuk menyederhanakan maksudnya atau diperkecil angkanya atau kita bagi, misalnya kita perkecil ya nak ya, atau disederhanakan 10 dibagi 5 per 25 dibagi 5. Jika pembilangan dibagi 5 maka penyebutnya pun harus dibagi 5. 10 dibagi 5
hasilnya 2. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Ini adalah sederhana dari pecahan 10/25. Disederhanakan ya nak ya, atau diperkecil. Yang keenam adalah membahas tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Membandingkan dan mengurutkan pecahan, Ibu akan memberikan contoh ya nak ya. Contoh yang pertama adalah mengurutkan bilangan-bilangan pecahan yang penyebutnya sama. Nah, yang disebut penyebut ini adalah angka yang di bawah ya nak ya, 666. Ini adalah disebut penyebut. Maka urutkan pembilangannya, semakin besar pembilangannya, maka semakin besar nilai pecahannya. Nah, untuk menyelesaikan ini adalah pecahan tersebut mempunyai penyebut yang sama. Maka semakin besar pembilangannya, nilai pecahannya semakin besar. 3 kurang dari 5, kurang dari 8, kurang dari 9. Contoh yang kedua adalah mengurutkan bilangan-bilangan pecahan yang pembilangnya sama. Maka urutkan penyebutnya, semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Seperti itu. Contohnya 7/4, 7/8, 7/2, 7/3 sama dengan hasilnya 7/8, 7/4, 7/3, 7/2. Seperti itu ya nak ya. Lalu selanjutnya adalah operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan ini terdiri dari A. Penjumlahan dan pengurangan. Contoh penjumlahan ya nak ya. Contoh pecahan dalam penjumlahan 5/4 ditambah 1/4 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6/4. Menyebutnya tetap sama ya naknya, kalau belum disederhanakan. Nah, 6/4 ini kita sederhanakan. 6 itu kita bagi 2, hasilnya 3. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jika pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Nah, 3/2 ini kita sederhanakan lagi. Kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. 3 dibagi 2 hasilnya 1. Sisanya 1/2. Selanjutnya adalah contoh pecahan pengurangan. 3/9 dikurang 5/12 sama dengan, nah 36 ini adalah KPK dari 9 dan 12. 36 ini dari KPK dari 9 dan 12. Jadi penyebutnya sama ya. Kalau ini 36, selanjutnya 36. Hasil dari 3/9 dikurang 5/12 adalah 12/36 dikurang 15/36 sama dengan 15 dikurang 15, hasilnya min 3/36 sama dengan, kita sederhanakan ya nak ya, min 3/36 ini adalah min 1/12. Selanjutnya adalah B. Perkalian. Contoh pecahan perkalian yang pertama adalah contoh yang pertama, bilangan bulat dikali dengan pecahan. 3 dikali 3/4, 3 dikali 3 hasilnya 9/4. Kita sederhanakan dari 9/4 sama dengan 9 dibagi 4 hasilnya 2, sisanya 1/4. Contoh yang kedua adalah pecahan biasa dikali dengan pecahan biasa ya nak ya. 1/2 dikali 4/3. 1 dikali 4 per 2 dikali 3. 1 dikali 4 hasilnya 4, 2 dikali 3 hasilnya 6. Selanjutnya adalah pembagian. Pecahan pembagian, Ibu akan berikan contoh ya nak ya. Contohnya adalah 3/2 dibagi 4/5 sama dengan, kalau pecahan pembagian ini adalah dikali silang ya nak ya, 3 dikali 5, 2 dikali 4 atau 4 dikali 2. 3 dikali 5 sama dengan 15, 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. 15 dibagi 8 sama dengan 1, sisanya 7/8. Selanjutnya adalah D. Operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran ini adalah operasinya tercampur ya nak ya. Ada yang bilangan bulat, persen, desimal, serta pecahan biasa.
Hasil dari 22 dikali 20% ditambah 26,5 dikurang 1/4 adalah 440%. Hasil dari 22 dikali 20% ditambah 26,5 dikurang 1/4. 440% sama dengan 4,4 ditambah 26,5 dikurang 0,25. 30,9 itu hasil dari 4,4 ditambah 26,5 ya nak ya, dikurang 0,25, hasilnya 30,65. Nah, itu saja ya nak ya materi pertemuan kali ini yang dari ibu ya nak. Ibu akan memberikan tugas mandiri, kerjakan di rumah ya nak ya, semangat belajarnya. Tugas yang pertama adalah ubahlah 1/2 menjadi pecahan desimal. 2. Ubahlah 0,35 menjadi biasa atau pecahan campuran yang paling sederhana. Yang ketiga adalah tentukan hasil dari A 3/4 dikurang 1/4, yang B 4/7 dikali 3/7. Itu saja pertemuan kali ini dari ibu. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Kerjakan ya nak ya tugas dari ibu. Selamat mengerjakan anak-anak. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.